Batang kayu utuh bisa berubah menjadi tungku alami dengan cara yang sederhana. Bagian tengahnya dilubangi vertikal, lalu dibuat satu lubang kecil di samping sebagai jalur udara. Saat api dinyalakan, kayu terbakar dari dalam dan api muncul di tengah seperti cerobong. Teknik ini adalah cara lama yang digunakan untuk menghasilkan api yang stabil, panas kuat, tahan angin, dan cukup untuk memasak di alam terbuka. Beginilah cara mempercepat proses pengecatan perabotan kayu. Alih-alih menggunakan kuas atau semprotan, seluruh bagian kursi dicelupkan langsung ke dalam kolam berisi cat. Metode ini membuat lapisan cat merata hingga ke celah tersembunyi. Pekerjaan menjadi jauh lebih cepat, praktis, dan hemat tenaga. Teknik ini sangat cocok untuk produksi perabot kayu dalam jumlah banyak. Pernah lihat cara menanam ubi yang hasilnya segila ini? Beginilah rahasia menanam ubi jalar dengan metode rebah batang. Batangnya ditanam memanjang di dalam bedengan, membuat akar tumbuh lebih banyak dan umbi jadi besar-besar. Dengan teknik sederhana ini, panen jadi lebih cepat, hasil lebih melimpah, dan kualitas ubi jauh lebih premium. Siapa sangka dari bilah bambu bisa menjadi bed cover yang adem dan cantik. Bilah bambu dipotong menjadi keping-keping kecil, kemudian dihaluskan lalu dirangkai menjadi satu lembaran. Kemudian, lembaran keping bambu dijahit menjadi bed cover yang adem dan cantik. Luar biasa! Ini adalah cara tak biasa membangun tangki air. Di Libo, warga lokal punya trik cerdas. Mereka tidak pakai bekisting kayu. Sebagai gantinya, pipa plastik disusun rapat, berlapis mengikuti rangka besi di dalam. Pipa ini jadi dinding sementara, ringan dan mudah dibentuk. Lalu, semen dituangkan dari luar, membentuk badan tangki yang kuat. Setelah kering, pipa ditarik keluar dari atas, satu persatu dan bisa dipakai lagi. Bagian dalam kemudian dirapikan, diaci hingga halus dan rapat. Hasilnya, tangki air kokoh dan tahan lama. Di pegunungan Nepal, ini solusi nyata. Masalah terbesar bukan membangun, tapi mengangkut material. Kayu mahal dan berat dibawa naik. Pipa plastik jauh lebih ringan dan efisien. Semen juga tidak menempel pada pipa, jadi tidak perlu bongkar paksa. Lebih cepat, lebih hemat tenaga. Terlihat sederhana, tapi sangat cerdas. Siapa sangka sinar matahari bisa dipakai untuk memanggang kue? Alat ini disebut oven surya, diciptakan oleh seorang pria asal Prancis. Tanpa gas, tanpa listrik, cuma memanfaatkan cermin yang memantulkan sinar matahari ke dalam kotak kayu berlapis kaca. Di dalamnya panas terperangkap seperti efek rumah kaca, bahkan bisa mencapai 150 derajat. Cukup untuk memasak perlahan tanpa asap dan tanpa biaya. Dan hasilnya kue benar-benar matang sempurna. Heavy machinery clears debris, foundations are built, and concrete is laid to create a clean, modern promenade.